Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan sore kali ini ya, kita kembali lagi membahas koin-koin kripto nih. Wah, kira-kira ada informasi apa nih ya dan apa yang bakalan gua bahas. So, jadi kita sekarang absen dulu nih ya. Sekarang Bitcoin naik 0,06% ya, tetapi ini enggak terlalu signifikan banget ya, dan bahkan beberapa altcoinnya pun belum mengikuti ya, walaupun Bitcoin udah ada hijau nih. Harganya masih di 29.000 ya. Ethereum juga di sini masih 2020 dolar. Woi, keren banget ya, 2020 dolar. Bahkan ini 2021 gitu. Ini udah 2022 dong ETH. Naik naik naik. Kalau bisa disuruh naik, gue suruh naik nih ya Bitcoin sama ETH nih. Oke, dan di sini beberapa altcoinnya pun masih merah-merah lah ya, termasuk Bryce Coin, Shiba Inu, Bryce Paradise juga. Ini gue buka di exchange-nya Buybox ya. Nah, jadi sekarang itu gue bakalan ngebahas dari Bryce Coin nih. Kita cek dulu chartnya ya. Nah, dari chartnya bahkan dia di sini ya, ini sempat ke harga 4894. Wah, ini kacau ini ya. Mungkin kalian ada yang nambah muatan di sana atau memang tidak. Gue nambah dikit ya di sana di 48. Jadi buat kalian yang memang masih yakin dengan si Bryce Coin itu ya, Dior lagi aja ya. Dior lagi, gua pun sama, gua masih sangkut di Bryce Coin ini, tetapi ya gua tetap yakin karena yang sekarang turun itu bukan hanya dari Bryce Coin aja ya. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano dan beberapa altcoinnya pun sama ya, itu masih meronta-ronta gitu. Bahkan si Luna aja ya, Luna kemarin itu sempat gua bahas juga ya, udah beberapa kali gua bahas. Luna aja top koin 10 teratas dia bisa mengalami ancur-ancuran ya. Jadi kalian ya jangan kaget ketika memang koin yang kalian holder gitu ya, itu jangan kaget lah ya kalau mengalami seperti itu. Tetapi ya kita berdoa aja semoga si Bryce Coin ini bisa menonggak harganya lagi, dan gue yakin dengan project-projectnya dia tetap terus menjalankannya sesuai dengan yang ada di roadmap ataupun peta jalannya. Dan makanya kenapa gue tidak cut loss walaupun memang dia terus-terusan ada indikasi lah ya, sebelum Luna terjadi aja itu udah ada indikasi bahwa Bitcoin aja terus-terusan merosot. Tetapi gua pantang cut loss ya, untuk gua pribadi gua pantang cut loss. Karena buat apa gitu cut loss ya, rugi-rugi juga kok. Mending ya udah gua biarin aja gitu. Kalau ada dana dingin ya lebih baik gua tambah lagi gitu untuk merecovery sangkut gua ya. Kalau misalkan itu terjemput, kalau enggak ya berarti kalau makin sore ya udah gua serok lagi kalau ada dananya. Kalau enggak ada ya udah gua hold aja koin gua yang ada gitu, karena gua kan bukan sultan ya. Gua pun masih kaum recehan lah, kaum recehan ya, masih dana 20 dolar 30 dolar ya, itu masih kaum kaum apa, kaum recehan ya. Oke, jadi newsnya apa nih dengan si Bryce Coin ini ya. Tetapi di sini gue ingatkan kembali kepada kalian ya, itu terserah kalian. Kalian kalau misalkan sangkut mau cut loss atau seperti apa ya silakan, itu hak kalian ya, hak kalian. Di sini gue tidak ada suatu unsur ajakan kepada kalian untuk mengholder koin Bryce ataupun koin apapun itu ya, menyerok, tambah muatan segala macamnya, itu gue nggak ada unsur ajakan intinya ya. Jadi gue hanya sedikit menginformasikan aja informasi-informasi terbaru ya. Jadi sebelum lanjut kita kopiin terlebih dahulu ya, karena kalau nggak ngopi itu gue nggak bisa ya. Jadi wajib ngopi itu. Kalau gue nggak tahu ya, harus gitu ya. Kopi itu harus ada gitu. Kopi habis aja gue bisa bikin lagi gitu. Baru habis nih gue bikin lagi. Makanya jangan heran ya kalau gue setiap konten gue itu ada sambil ngopi-ngopi kayak gitu ya. Oke, let's go langsung aja nih kita cek dari akun Twitter resminya si Bryce ataupun BitGet. Nah, sekarang di total followersnya ya, dia sudah mencapai 134.207 pengikut atau followers ya. Dan di sini sepertinya ada informasi terbaru. Nah, ini ya, jadi 1 jam yang lalu di sini ada sebuah informasi.
Nah, pengumuman kemitraan baru dengan Chainx nih. Chainx adalah mitra pengembangan Bitgert, mengembangkan dan mengskalakan rantai Bitgert dengan aplikasi terdesentralisasi. Nah, jadi ketika gue melihat informasi seperti ini dari Chainx ya, yang gua tanggapin gitu, yang gua cerna bahwasanya si Chainx ini benar-benar membantu dari segi pengembangan proyeknya Bitgert Brace, yaitu ekosistem ya, kurang lebih tuh ekosistemnya Bitgert Brace ini dibantu dalam segi pengembangannya oleh si Chainx ini ya. Bahkan dia pun mengembangkan dan mengskalakan rantai Bitgert dengan aplikasi terdesentralisasi. Nah, jadi di sini udah jelas ya bahwa si Chainx ini membantu mendorong gitu ya si Bitget Press ini untuk terus berkembang ya, kira-kira seperti itu. Itu yang gua tangkap ya. Dan di sini ada Bryce Daily juga nih ya. Nah, Bryce Daily kami dengan senang hati mengumumkan sebagai platform media khusus pertama untuk Bitget Bryce. Kami akan memberikan kepada Anda aktivitas sehari-hari dari Bitget Chain. Nah, di sini ada situs webnya juga, ada grup Telegramnya juga, dan di sini kalian bisa join ya di grup Telegramnya untuk memang mencari informasi-informasi terbaru seputaran Bitget Bryce. Wow, ini luar biasa ya. Jadi ada beberapa yang membantu si Bitget Bryce ya. Artinya ya di sini ada sedikit dukungan ya dari beberapa sisi, dari beberapa pihak ya. Kalian bisa melihat ya. Nah, ini juga ya dari 23 jam yang lalu ada jembatan dalam pemeliharaan. Informasi penting juga nih ya. Kami mengalami beberapa masalah pada server kami terkait dengan konektivitas. Masalah ini akan diselesaikan dalam 24 jam ke depan. Nah, jadi bagi kalian yang memang mengalami dari segi konektivitas ya dalam artian susah untuk mengconnecting gitu ya, mengconnecting di webnya, di web resminya si Bitget Brace ini, kalian jangan khawatir karena memang di sini dia sudah menginformasikan bahwa adanya masalah dari segi konektivitasnya ya. Dan ini sedang tahap penyelesaian dalam 24 jam ke depan. Dan di situ pun udah ada fitur untuk kita menghubungi ya tim supportnya karena memang sudah ada tuh di website resminya bitgert.com, dan kalian juga di situ bisa mengeceknya riwayat transaksi atau bisa dicoba lagi ya. Jadi sudah ada ya. Ini 1 hari yang lalu juga, wow, luar biasa nih. Rantai Bitget sekarang telah terintegrasi sepenuhnya ya di Coin Market Cap. Nah, kalian di sini bisa melihat ya. Mungkin kalian yang memang mengikuti Twitter resminya Bitget Bus ini udah tahu ya, udah tahu informasi seperti ini karena ini udah 1 hari yang lalu. Nah, jadi di sini itu di urutan 118 ya, ini ada rantai Bitget dan ini udah sepenuhnya terintegrasi di Coin Market Cap. Nah, kira-kira menurut kalian seperti apa nih dengan Brace Coin ini ke depannya? Dan gue bukan hanya mendapatkan informasi dari Twitter resminya Bitget aja nih. Jadi ada sebuah artikel juga yang ya menganalisa lah ya. Kira-kira akan sampai ke harga berapa. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke sebuah artikel ya. Oke, dikutip oleh Analytic Insight nih ya, ada sebuah prediksi harga dari Bitget atau Brace Coin. Bitget mencapai 0,001 dolar tahun ini, kata analis kripto. Nah, rantai Bitget tetap menjadi blockchain yang paling banyak diadopsi saat ini ya. Ini ada poin utamanya juga ya. Dan di sini perkiraan harga untuk proyek Bitget atau Brace tahun ini adalah 0,001 dolar. Ya, harga ini mungkin dampak mustahil ya bagi sebagian orang. Tetapi melihat kinerja Bitget sejauh ini, koin tersebut berpotensi untuk mencapainya. Faktanya ada kemungkinan koin Bitget mencapai prediksi ini dalam beberapa bulan ke depan. Menurut analis kripto, Bitget akan mencapai 0,001 dolar tahun ini karena perkembangan besar-besaran yang telah direncanakan tim Bitget untuk beberapa bulan ke depan. Proyek Bitget telah ada hanya selama 9 bulan pada tulisan ini dan telah mencapai begitu banyak dalam periode ini. Nah, jadi ada yang memperhatikan juga gitu ya dari segi proyekannya, apa sih yang dikerjakannya dan apa aja yang sudah diselesaikan dan bagaimana hasilnya yang proyek yang sudah diselesaikannya itu. Dan dia melihat bahwasanya si Bryce Coin ini ya kira-kira itu dia mampu lah untuk mencapai ke harga 0,001 dolar di tahun ini karena mungkin dia itu melihat dari penyelesaiannya yang sudah memang diselesaikan, dan banyak juga ya token-token yang sudah tercipta di jaringannya BRC20 itu dan luar biasa ya, itu rata-rata laris lah bisa dibilang gitu ya, proyeknya itu laris lah, tokennya laris di pasaran
Ya mungkin tidak menutup kemungkinan si Brightcoin ini ketika memang sampai dengan bisa menyelesaikan bahwa 1000 project itu di tahun ini bisa selesai, mungkin saja dia akan mencapai ke harga $0,01. Peta jalan Bitget P1 ya berhasil dikirimkan dengan semua produknya. Di antara perkembangan signifikan dalam peta jalan pertama adalah blockchain BRC20. Rantai Bitget tetap menjadi blockchain yang paling banyak diadopsi saat ini. Faktanya Bitget BRC20 meroket. Blockchain ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Bitget akan mencapai $0,01. Namun perkembangan mendatang diperkirakan akan meroketkan harga Bitget ke $0,001. Berikut adalah perkembangan Bitget terutama yang akan menumbuhkan koin secara eksponensial. Wow, jadi memang yang dilihat sama si analis kripto ini ya, entah siapa namanya gua nggak tahu, dia melihat dari roadmap satunya si Bitget, di mana di situ adalah dia ada blockchain BRC20-nya, dan dia melihat bahwa blockchain BRC20 ini banyak sekali yang memang mengincarnya atau mengadopsinya gitu ya. Ya mungkin dari situ ya dia tidak ada keraguan untuk memprediksikan sebuah harga daripada Bitget Brightcoin ini. Tetapi buat kalian tetap do your own research ya. Ini hanya sebuah prediksi aja. Bukan suatu kemungkinan untuk ini bisa terjadi di tahun ini ya. Jadi kalian tetap ya. Nah, untuk dari peta jalannya V2 nih ya, setelah meluncurkan beberapa produk di peta jalan Bitget P1, tim sekarang bekerja untuk memberikan peta jalan P2. Peta jalan ini memiliki berbagai produk pengubah permainan mulai dari Web3, NFT, dan DeFi. Produknya termasuk pertukaran terpusat, sistem pembayaran yang disebut Paybridge, pasar NFT, Oracle, Web3, dan banyak lainnya. Ini adalah produk yang akan menumbuhkan adopsi Bitget dan mendorong harga Bitget ke 0,001. Nah, mungkin ketika kita melihat dari adanya roadmap P2 atau peta jalannya P2, ya ini bukan semata-mata diluncurkan begitu aja ya, melainkan karena adanya P2 atau roadmap P2 itu P1-nya udah selesai, udah done, makanya dia mengeluarkan project baru di mana di situ ada yang namanya Web3, NFT, dan DeFi juga ya. Bahkan ini kedepannya akan ada yang namanya roadmap P3 ketika memang sudah selesai P2-nya itu udah diselesaikan semua ya, baru dia akan meluncurkan lagi P3-nya. Makanya kenapa gue sangat yakin dengan Bitget Bryce ataupun ya Bryce Coin, karena dia sebelum itu diselesaikan dia sudah mempunyai planning ke depan akan seperti apa nantinya ya. Jadi itu yang luar biasa yang gue suka dengan Bryce Coin. Dan di sini ada lebih dari 1000 proyek studio pemula nih ya. Perkembangan menarik lainnya adalah banyaknya proyek yang akan ditambahkan ke ekosistem Bitget. Program Startup Studio telah mulai menambahkan proyek ke ekosistem ini. Tetapi lebih dari 1000 proyek baru akan segera hadir. Proyek-proyek ini akan menumbuhkan adopsi Bitget dan meroketkan harganya menjadi $0,001 tahun ini. Wow, ini kalian bisa melihat ya, di mana ketika memang token-token itu tumbuh di jaringannya BRC20, itu rata-rata ya, dibelinya itu menggunakan koin Bryce asli BRC20 ya. Itu kenapa di sini akan ada pertumbuhan dari sebuah harga, apalagi di sini akan 1000 lebih proyek baru ya di Startup Studio gitu yang akan diluncurkan. Ya kenapa sekarang belum terlihat? Karena memang ya market sekarang itu sedang ancur-ancuran gitu ya. Karena yang namanya token-token micin ataupun koin-koin micin, walaupun ETH sekalipun gitu ya, dia tetap nginduk ke Bitcoin. Jadi bisa diibaratkan tuh gini ya, Bitcoin itu adalah kapal besarnya, dan koin-koin yang lain apalagi token micin itu ada di atas awak kapal ya, kira-kira seperti itu. Ketika memang muatan dari kapal-kapal kecil udah penuh, kalau Bitcoin ataupun kapal besar yang nggak mau jalan, ya kita mau gimana gitu, kita harus nunggu instruksi. Kalau si kapal besarnya itu jalan, otomatis kita kan ada di atasnya, kita ikut gitu ya. Si Bitcoin itu turun ya, atau kapal besar itu turun ya, kita juga ikut-ikutan turun gitu. Jadi ya kita tetap sekarang itu berkaitan dengan Bitcoin ya. Jadi patokannya itu adalah Bitcoin. Oke, jadi ini aja informasi seputaran Brightcoin, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Dan di sini gue ingatkan kepada kalian tetap do your own research. Apapun yang terjadi kepada kalian, resiko sebesar apapun, gue tidak bertanggung jawab ya, karena di sini gue tidak ada ajakan ya untuk kalian membeli ataupun menjual, mengholder, tambah muatan dan sebagainya. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.